baik-baik saja. Friska memandang Daniel dengan sedih. Dia adalah wanita yang cerdas. Sekilas dia bisa melihat niat Daniel. Pantas saja dia ingin membawanya ke bar. Ternyata dia ingin memprovokasi Tracy. Apa yang bisa terjadi padaku? Daniel berpura-pura bebas dan santai. Ayo, aku traktir minum. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan yang menjadi miliknya, mendorong pintu, melihat suasana yang familiar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Tracy dan semua kejadian masa lalu. Dalam sekejap kenangan berputar berulang-ulang, hatinya bergejolak tak terlukiskan. Menurutku, Anda mungkin butuh waktu sendirian malam ini, Friska berkata dengan simpatik. Bagaimana kalau aku pergi dulu? Antar Nona Friska pulang, Daniel berkata dengan suara rendah. Baik, Rian mengutus 2 pengawal mengantar Friska. Friska memandang Daniel dengan enggan dan memberitahu Rian, jaga Tuan Daniel baik-baik. Tenang saja, aku akan melakukannya. Rian tersenyum lalu mengangguk. Friska mengikuti kumpulan orang dan saat pergi, ia menoleh kembali pada Daniel dan dia baru mengalihkan pandangan saat kumpulan orang itu menutup pintu. Rian menghela nafas berpikir dalam hatinya, Nona Friska ini bukan orang biasa. Daniel duduk di sofa sambil memainkan pematik di meja kopi. Pematik perak terbuka dan tertutup di tangannya. Nyala api kecil berkedip melompat dalam cahaya redup sama seperti pikirannya yang rumit. Rian mengusir manajer, membuka sebotol anggur dan diam-diam sedang menuangkan anggur. Menurutmu, apa temperamennya berubah setelah dia mengubah nama keluarganya menjadi Moore? Daniel tiba-tiba berkata dengan lemah, atau Tracy yang ini sama sekali bukanlah Tracy yang dulu, hanya saja sangat mirip. Rian merasa sangat tidak nyaman saat mendengar perkataan ini. Dia tidak tahu bagaimana perasaan Daniel. Tracy yang ini benar-benar berbeda dari Tracy yang dulu. Tracy yang dulu meskipun agak unik dan sempat menyerah, tapi dia tetap sangat mencintai Daniel. Dia menerima tekanan dari keluarganya demi Daniel, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kehidupan baru demi Daniel, mengenakan kerudung pengantin dan cincin demi Daniel, dan menikah dengan keluarga Wellens. Saat saling jatuh cinta, mereka tidak dapat dipisahkan. Yang ada di mata mereka masing-masing hanyalah si sang pasangan. Tapi sekarang tidak peduli apapun yang Daniel lakukan, sepertinya dia tidak bisa masuk ke matanya. Dia selalu begitu dingin, begitu jauh, meskipun mereka berdua dekat di mata, tapi jauh di hati. Daniel mencoba menggunakan berbagai cara untuk mempererat hubungan mereka, tapi pada akhirnya tetaplah gagal. Mungkin dia tidak pernah mencintaiku. Suara Daniel rendah dan tak berdaya. Kalau tidak, bagaimana bisa seperti 2 orang yang berbeda? Sebenarnya, saat dipikirkan kembali, aku bisa mengerti. Rian menghiburnya dengan lembut. Bagaimanapun, 2 tahun yang lalu, keluarga Wellens kita benar-benar menyakitinya terlalu dalam dan bahkan merenggut nyawa Bibi Juni. Iya, keluarga Wellens bersalah padanya, jadi aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Daniel sangat tidak berdaya saat membahas kejadian waktu itu. Lagi pula, aku tidak pernah mengkhianatinya. Selama puluhan tahun, dia satu-satunya wanita. Tapi dia berbicara sampai sini, duri di hati Daniel menusuk sangat dalam. Untuk masalah itu, aku selalu percaya Nona Tracy dipaksa oleh keluarga Lois. Dia tidak melakukannya atas kemauannya sendiri, kata Rian hati-hati. Aku pernah memberinya kesempatan, bertanya apakah dia dipaksa, tapi dia tidak menjawab. Daniel menggetakkan giginya saat mengingat kejadian itu. Aku tidak membahas masalah ini lagi, dan aku juga tidak akan mengejarnya lagi. Tapi sekarang dia tetap menjaga jarak ribuan mil.
Pelan-pelan saja, beri dia waktu, saran Rian lagi. Aku kehabisan waktu. Suara Daniel tiba-tiba menjadi rendah. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Aku hanya ingin sebelum aku mati, reuni keluarga. Benar, keinginan yang sederhana tapi tidak dapat diwujudkan. Daniel yang dulu bersemangat tinggi sekarang sangat tidak berdaya. Rian tampak tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bagaimana kalau kita mengatakan yang sebenarnya?" "Diam." Daniel mencengkeram lehernya dengan erat sambil memperingatkan dengan keras, "Jika kamu berani memberitahunya, akan kubunuh kamu dan juga Naumimu." Rian hampir mati dicekik, tapi dia tidak berani melawan. Untungnya Daniel dengan cepat melepaskannya. Rian terjatuh di sofa, mencengkeram lehernya, batuk tanpa henti menunggu pulih, lalu buru-buru berkata, "Maaf, Tuan Daniel. Tadi aku hanya menyarankan. Aku tidak akan mengatakannya. Nyawaku jaminannya. Kelak, jangan ungkit masalah ini lagi." Daniel sangat marah. Aku ingin dia kembali padaku dengan sukarela, bukan karena mengasihaniku. "Baik, aku mengerti." Rian mengangguk dengan gelisah. Daniel berhenti bicara, mengambil gelas anggur dan minum dalam diam. Rian menunggu di samping dengan hati-hati mengingatkan, "Setelah minum segelas ini, jangan minum lagi. Besok pagi masih harus menemui Tabib Hansen." Thomas sudah memberikan data ke Tabib Hansen dan setelah Tabib Hansen melihatnya, dia meminta agar Daniel menemuinya besok pagi. "Diam." Daniel merasa kesal. Rian tidak berani berbicara lagi, jadi dia hanya menundukkan kepala sambil berdiri di sampingnya. Pada saat ini terdengar suara ketukan pintu di luar. Rian memeriksanya. Manajer membawa teko teh panas sambil berkata dengan hati-hati, "Ini Nona Friska yang menyiapkannya dan memintaku untuk membawakannya ke sini." "Bukankah Nona Friska sudah pergi?" Rian bertanya dengan curiga. "Dia menunggu pelayan mengantarkan teh, menyeduh teh, dan menyuruhku mengantarkan ke Tuan Daniel baru pergi." Manajer menatap Rian dengan sayu. Dia bilang, "Emosi Tuan Daniel sedang tidak baik. Jangan minum terlalu banyak alkohol." Dia juga bilang Tuan Daniel pasti akan menyukai teh ini. "Oh, begitu." Aku terus mengawasi di samping, lalu mengikuti manajer mengantarkan teh. Pengawal yang mengantar Friska pergi sebelumnya berkata, "Pengawal dia datang menjemput. Kiki mengantarnya pergi dan aku mengikuti manajer kembali." "Oke, kalian semua pergilah." Rian mengambil tehnya, memeriksanya, dan membawakannya ke Daniel. "Anda sudah mendengar semuanya?" Dia cukup perhatian. Daniel memandangi teko teh, teringat mata lembut dan penuh kasih sayang Friska. Ia hanya bisa menghela nafas. Alangkah indahnya jika Tracy memperlakukanku seperti ini." "Nona Friska memang sangat sungguh-sungguh." Rian menuangkan teh. "The pu'er bagus untuk lambung. Maukah Anda mencoba?" Daniel mengambil dan menciumnya. Teh pu'er yang bagus karena dia sedang dalam masa pengobatan dan minum obat dalam waktu yang lama. Lambungnya tidak begitu baik. Setiap kali dia selesai minum alkohol, dia akan merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak pernah memberitahu orang lain. Dia tidak menyangka Friska memperhatikan detail sekecil itu. "Aku tidak mengatakan apapun." Rian sekarang ketakutan, terutama khawatir Daniel akan terlalu banyak berpikir. "Sebenarnya, selama sungguh-sungguh, pasti akan mengetahuinya." Daniel mengambil teh, menyesap, dan memuji. Tehnya enak dan teknik seduhnya juga sangat bagus. "Masih ada orang yang memperdulikan Anda," Rian berkata dengan pelan. "Setiap kali Anda minum, perut Anda akan sangat sakit hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Lihatlah, setelah minum teh pu'er, apa akan merasa jauh lebih baik?"
Daniel tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat gelas teh sambil berpikir keras. Pada saat ini dia menerima pesan teks di ponselnya. Dia membuka dan melihat Friska yang mengirimkannya, yaitu sebuah video. Di pantai laut utara, kembang api yang indah bermekaran. Kembang api naik ke langit dan berubah menjadi deret kata, "Daniel, bahagialah." Diseterai wajah tersenyum manis mengingatkannya pada wajah lembut Friska. Ternyata tempat bagus yang dikatakan Friska sebenarnya adalah kejutan yang disiapkan untuknya di pantai. Dia melihat depresi dan kesedihan di mata Daniel, tapi dia tidak bertanya lebih banyak, hanya ingin menciptakan romansa dan membuatnya tersenyum. Upaya yang susah payah dilakukan ini membuat Daniel merasakan sentuhan kehangatan. Siapa bilang romansa dan kejutan hanya bisa diciptakan pria untuk wanita? Ternyata wanita juga bisa menyiapkannya untuk pria. Wanita lain memperlakukan Daniel dengan cara merangkul, berinisiatif untuk bersikap sopan, atau menggunakan berbagai cara untuk berpura-pura terlihat menyedihkan dan memainkan trik. Hanya Friska yang tampaknya bisa melihat apa yang sebenarnya dia inginkan di dalam hatinya. Daniel menatap Friska di dalam video. Dia menari di pantai dengan telanjang sekaki. Sosoknya seperti Dewi Cahaya Bulan, begitu anggun dan menyentuh hati. Kerutan senyumannya, kasih sayang, serta matanya juga penuh dengan kelembutan. Ini adalah pertama kalinya Daniel menonton video di luar pekerjaan dengan kesabaran seperti itu. Setelah menutupnya, dia membalaskan dengan 2 kata, "Terima kasih." Ya, apapun alasan dia melakukannya, Daniel sangat berterima kasih. Tapi dia masih berpikir alangkah indahnya jika Tracy melakukan hal ini untuknya. Naomi mengemudi selama 4 jam perjalanan ke rumah di kota Hoi. Saat ini sudah pukul 2.30 subuh dan semua orang sudah tidur. Hanya ada Paula dan Hartono yang meringkuk di halaman, berbisik dan mengobrol satu sama lain. Niat yang baik, mereka sedang menunggu Tracy dan Naomi. Setelah mendengar suara mobil, mereka berdua segera keluar untuk memeriksa, dan saat melihat Tracy sudah pulang, Paula segera melangkah maju dan membuka pintu mobil. "Nona Tracy, Anda sudah pulang?" Tracy melirik Hartono. "Masih belum kembali juga." Aku diutus untuk melindungi Tuan Muda dan Tuan Putri di sini," Hartono berkata dengan wajah memerah. "Kak Rian bilang besok harus mengantar mereka pulang dan juga mengunjungi Tabib Hansen." "Kalau begitu, lanjutkan pekerjaanmu. Langsung berjalan langsung menuju villa." "Ada apa?" Paula membungkuk sambil bertanya pada Naomi. "Nona Tracy sepertinya tidak terlalu senang." "Tidak apa-apa, cepatlah tidur supaya tidak ada mata panda." Dia memberinya tatapan dingin lalu buru-buru mengikuti. Paula mengerutkan bibirnya dan meminta Hartono untuk pergi ke mobil beristirahat. Lalu dia sendiri ikut masuk ke dalam rumah. Tracy dengan santai kembali ke kamarnya, mandi dan berbaring di ranjang. Berulang kali mengingatkan dirinya untuk cepat tidur agar dia bisa menemani anak-anak besok. Namun adegan mesra Daniel dan Friska berulang kali muncul di benaknya dan membuatnya tidak bisa tidur. Dia bangun dan minum setengah pil tidur, baru kemudian perlahan-lahan tertidur. Tapi setelah dia tertidur, dia bermimpi Daniel dan Friska menikah. Anak-anak memanggil Friska dengan sebutan Mami dan dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dalam mimpi ini tidak ada adegan yang menakutkan dan tidak ada senyum yang menyeramkan, seolah-olah hanyalah narasi yang tenang. Setelah bangun, Tracy menemukan dirinya sudah berlinang air mata. Dia menatap kosong ke langit-langit dan adegan itu muncul kembali di benaknya. Suasana hatinya sangat rumit. Sekarang dia teringat perkataan kakaknya. Dia merasa bahwa dia memang sulit menjadi orang besar. Dia terlalu bimbang, tidak cukup tegas, dan tidak memiliki kepribadian yang berani mencintai atau membenci. Dia terlalu khawatir, tapi dia juga tidak bisa sepenuhnya menyerah.
Dia tidak bisa mengendalikan perasaannya, juga tidak bisa dengan berani mengejar kebahagiaan. Itu adalah kontradiksinya. Dia sangat menyadari kekurangannya sendiri dan dia membenci keterjeratannya. Tapi untuk sementara waktu, dia tidak bisa membuat suatu perubahan, hanya bisa memilih menjadi pasif. Saat pemikirannya masih kacau, terdengar suara ketukan pintu dan anak-anak berteriak dengan penuh semangat. Bibi, Bibi, Bibi bangun. 3 anak selalu memiliki energi yang tidak pernah habis, seperti burung pipit kecil berkicau setiap hari. Rumah selalu ramai karena mereka. Tini, Winnie, Biti, jangan bangunkan mamiku. Sini, kakak akan membawa kalian ke bawah untuk sarapan. Suara Carla lembut dan tegas. Kak Naomi, tadi malam kapan mami pulang? Kenapa kakak tidak memberitahu kami? Tanya Carlos. Kami pulang sudah sangat larut dan kalian sudah tidur, jadi tidak mengganggu kalian. Naomi menjelaskan sambil tersenyum. Oke, ayo kita turun dulu. Biarkan mami tidur sebentar lagi. Oke. Kelima anak semuanya mengikuti Naomi turun ke bawah. Naomi seperti memegang seikat manisan. Sekelompok anak kecil itu sangat lucu. Carlos menguap dan turun perlahan-lahan. Tangannya masih memegang buku yang belum selesai dibaca. Dia berencana untuk membacanya di mobil nanti. Sarapan sudah siap. Hari ini Paula yang masak. Dia keluar dari dapur mengenakan celemek dan menyapa anak-anak sambil tersenyum. Sayang, hari ini Kak Paula membuat sarapan masakan Tiongkok favorit kalian. Senang tidak? Kak Paula juga bisa membuatkan sarapan. Carla memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Kak Hartono yang membantumu? Beberapa waktu yang lalu, Kak Hartono diam-diam mengikuti Bibi Liana untuk belajar memasak. Kurasa dia ingin mencuri ilmu, lalu mengajarkannya pada Kak Paula. Carlos melihat kebenaran secara sekilas. Astaga, Carla, kalian jahat sekali. Paula tersipu. Jangan mengekspos orang lain. Hahaha. Beberapa anak tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa. Sarapan yang dibuat oleh pacar Kak Paula juga dibuat oleh Kak Paula. Satu persatu cemberut menyeringai menghibur. Tapi aku sudah lapar. Kapan baru bisa makan? Segera akan segera aku bawakan keluar. Paula segera pergi untuk menyiapkan sarapan. Cecil, Ani, dan yang lainnya juga membantu. Di lantai atas, Tracy sudah bangun. Dia sedang mandi dan berganti pakaian. Dia ingin lebih awal membawa anak-anak untuk menemani Tabib Hansen. Pada saat yang bersamaan, Daniel dan Ryan sudah tiba di kediaman Tabib Hansen. Amanda menyiapkan sarapan dan meletakkannya di atas meja kayu di halaman. Bunga liar kuning kecil yang dia petik di pagi hari dimasukkan ke dalam vas di sebelahnya, memberinya rasa kebahagiaan alam. Setelah mendengar suara mobil, Amanda buru-buru menyambut mengira Tracy yang datang. Tapi saat dia melihat Daniel, senyum di wajahnya segera menghilang. Tapi dia masih menyapa dengan sopan. Halo, Tuan Daniel. Halo. Daniel mengikuti instruksi Tabib Hansen, yaitu datang sebelum matahari terbit. Sebenarnya dia di bar Kaisar hingga tengah malam dan pulang untuk mandi, lalu segera berangkat lagi. Malam tanpa tidur membuatnya merasa sedikit lebih galau. Silakan masuk. Amanda mempersilahkan Daniel dan Ryan masuk. Thomas dan yang lainnya berjaga di sini sepanjang malam, tapi agar tidak mengganggu Tabib Hansen, mobil diparkir di tempat yang agak jauh. Guru sedang mandi, akan segera keluar. Mari kita sarapan bersama. Amanda mengambil beberapa mangkok dan sumpit dari dapur, dan saat meletakkannya terdengar suara pruk yang keras di dalam. Daniel dan Ryan segera masuk. Guru,
Amanda terkejut dan buru-buru berlari masuk. Saat Dixon memapah tabib Hanson turun dari ranjang, kaki tabib Hanson lemah dan dia terjatuh ke lantai sehingga menjatuhkan baskom di sebelahnya. Dixon berjuang untuk memapah tabib Hanson tapi dia tidak mampu menahannya. Pada saat ini sepasang tangan yang kuat terlulur dan memapah tabib Hanson ke kursi roda. "Tuan Daniel." Dixon mendongak dan melihat Daniel. "Apakah Anda baik-baik saja?" Daniel berjongkok di depan tabib Hanson menatapnya dengan gelisah. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Suara tabib Hanson sekecil suara nyamuk dan matanya sangat lemah sehingga menyempit menjadi celah. Tapi dia masih berjuang untuk mengangkat kepalanya untuk melihat Daniel. Bibirnya yang kering bergerak sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu tapi sangat sulit. "Guru, apa yang ingin Anda katakan?" Amanda membungkuk untuk mendengarkan dengan berlinang air mata di matanya. "Bicaralah, aku sedang mendengarkan." "Oke, aku mengerti. Aku akan segera menelpon Kak Tracy." Segera Amanda berkata pada Dixon sambil menangis, "Beritahu Kak Tracy untuk segera datang. Guru sedang sekarat." Oke. Dixon buru-buru mencari ponselnya. "Aku saja." Daniel memberi isyarat pada Ryan.